Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dina Lestari, mahasiswa pendidikan matematika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi aturan hasil kali. Nah, ini dipelajari di mata kuliah kalkulus diferensial, khususnya di bab turunan. Nah, di sini saya rujukan materinya menggunakan buku Kalkulus Diferensial karya Varberg, Purcell, and Rigdon. Nah, untuk teman-teman yang punya bukunya bisa buka di halaman 111 ya. Di sini saya menggunakan edisi ke-9 ya teman-teman, jilid 1. Ini ada di bab 2 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke materinya. Di sini yaitu aturan hasil kali ya. Jadi, ini definisi dari aturan hasil kali, yaitu jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f kali g aksen x sama dengan fx kali g aksen x plus gx kali f aksen x, yakni dx fx kali gx sama dengan fx kali dx gx plus gx kali dx fx. Jadi, maksudnya itu gini teman-teman. Turunan hasil kali dua fungsi adalah fungsi pertama dikalikan turunan fungsi kedua. Kemudian ditambah fungsi kedua dikalikan turunan fungsi pertama. Teman-teman perhatikan di sini yang dx fx kali gx. Nah, ini kan yang pertama fx ini. Jadi fx ini fungsi yang pertama, kemudian gx-nya adalah fungsi yang kedua. Nah, kemudian untuk mencari turunannya ya, itu caranya pertama, fungsi yang pertama, fx ini kita kalikan dengan turunan fungsi kedua. Fungsi kedua yang mana? Gx. Nah, ini kita kalikan dengan turunannya, turunan fungsi kedua. Nah, kemudian kita tambahkan fungsi keduanya ini kita kalikan dengan turunan fungsi yang pertama. Nah, fungsi keduanya kan gx, kemudian kita kalikan dengan turunan fungsi yang pertama. Fungsi pertamanya adalah fx. Sehingga untuk mencari turunan dari hasil kali yaitu kita bisa menggunakan rumus ini ya, dx fx kali gx sama dengan fx kali dx gx plus gx kali dx fx, seperti itu. Oke, baik teman-teman, agar kita lebih mudah dalam memahami aturan hasil kali ini ya, kita langsung aja ke contoh soalnya ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini, yaitu cari turunan 3x kuadrat min 5 kali 2x pangkat 4 min x dengan menggunakan aturan hasil kali. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus yang telah saya jelaskan di awal tadi ya teman-teman, yaitu rumusnya dx fx kali gx sama dengan fx kali dx gx plus gx kali dx fx. Oke. Kita langsung selesaikan ya teman-teman di sini menggunakan rumus tadi yang saya sebutkan ya. X dikali fx kali gx. Nah, di sini fx-nya tuh yang ini ya, teman-teman. Ini fx-nya dan ini adalah gx-nya. Ini fx, ini gx. Kita masukin ya. Fx sama gx-nya langsung aja. Fx-nya 3x kuadrat min 5. Gx-nya itu 2x pangkat 4 min x. Nah, setelah seperti ini, kan rumusnya ini ya. Saya tulis di sini ya biar jelas teman-teman. Rumusnya kan dx fx kali gx. Ini sama dengan fx dikali turunan dari
X, kemudian ditambahkan Gx dikali turunan dari Fx atau fungsi yang pertama. Nah ini itu rumusnya ya teman-teman. Jadi kita saat mau mencari turunan untuk yang menggunakan aturan hasil kali, itu kita menggunakan rumus ini ya. Nah setelah itu kita masukin ya fx-nya ini kita masukin di sini, substitusikan ya 3x kuadrat min 5. Kemudian kita kalikan dengan turunannya. Kita tulis di sini ya dx, gx-nya kita masukkan, kita substitusi ya 2x pangkat 4 min x. Kita tambahkan gx-nya, kita tulis lagi 2x pangkat 4 min x. Kemudian kita kalikan dengan turunan fungsi yang pertama, yaitu fungsi fx ini ya. Kita tulis 3x pangkat 2 min 5. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita cari turunannya terlebih dahulu, teman-teman. Turunan dari fx dan turunan dari gx. Oke, mohon maaf, ini turunan dari gx ya, ini turunan dari fx. Kita cari turunannya ya, teman-teman. Masih ingat ya untuk cara mencari turunan. Nah, kita cari turunan dari 2x pangkat 4 min x. Oke, untuk mencarinya di sini ya, biar lebih jelas saya tulis di sini ya. Kita kan mau mencari turunan ini ya, 2x pangkat 4 min x. Nah, untuk mencarinya di sini kan ada 2x pangkat 4 min x. Kita mau mencari turunannya. Nah, untuk yang ini turunannya, ketika ada pangkat seperti ini, kemudian kita mau mencari turunannya. Caranya pertama, pangkatnya kita kalikan dengan ini, koefisien ya. Pangkat ini kita kalikan dengan koefisien. Jadi kita taruh depan sini pangkatnya. 4 kali 2 ya. X-nya kita tulis lagi ya, variabelnya. Kemudian pangkat yang di sini kita tulis ulang, kemudian kita kurangkan 1. Jadi ini cara untuk mencari turunan berpangkat seperti ini ya. Pangkatnya kita kalikan dengan koefisien dan pangkatnya kita kurangkan 1. Sehingga kita mendapatkan 8x pangkat 3. Nah, untuk turunan dari x, jadi x ini tuh sebenarnya pangkat 1 ya teman-teman. Dan koefisiennya juga 1. Tapi kalau koefisien maupun pangkatnya 1 itu kan nggak perlu ditulis. Jadi ini kita menghitungnya juga tetap sama ya. Pangkatnya ini kita kalikan dengan koefisien di sini, jadi 1 kali 1 adalah 1. Kemudian pangkat yang di sini kita kurangkan dengan 1. Jadi ini ya, yang ini x ini kan sama aja kan, ini pangkat 1, kemudian di sini 1. Kemudian kan di sini kita kurangkan dengan 1, di sini pangkat yang di sini kita kalikan 1. Sehingga kita 1 kali 1 itu kan 1 ya. Kemudian 1 dikurang 1 kan 0. X pangkat 0. Nah, apapun yang dipangkatkan 0 itu kan hasilnya adalah 1. Jadi, ini kan hasilnya 1 ya, 1 kali 1. Jadi, turunan dari X adalah 1. Sorry, ini min X ya. Jadinya min 1. Sehingga kita mendapatkan turunan dari 2X pangkat 4 min X adalah, kita tulis di sini ya, 8X pangkat 3 min 1. Dapatnya dari mana? Dari sini ya. Jadi 2x pangkat 4 itu turunannya adalah 8x pangkat 3. Kemudian turunan dari min x adalah min 1. Cara mencarinya gimana? Caranya seperti ini ya. Pangkatnya kita kalikan dengan koefisien dan pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Sehingga kita mendapatkan turunannya. Ini turunannya ya. Kemudian kita tulis di sini turunannya. Jadi turunan dari 2x pangkat 4 min x adalah 8x pangkat 3 min 1. Seperti itu. Tambah 2x pangkat 4 min x. Kita cari turunannya lagi dari 3x kuadrat min 5. Di sini ya, biar jelas saya tulis di sini 3x kuadrat min 5. Nih. Kita cari. Pertama kita cari ini dulu ya. Turunan dari 3x kuadrat. 3x kuadrat berarti gimana teman-teman? Pangkatnya kita kalikan dengan koefisien ya. Kita tulis di sini 2 kali 3. Kemudian yang pangkatnya kita kurangkan dengan 1 ya. Jadi gini kurang 1. 2 kali 3 adalah 6. Kemudian 2 dikurang 1 adalah 1. Nggak perlu ditulis ya. Jadi turunan dari 3x kuadrat adalah 6x. Nah kemudian kalau
Nah, teman-teman, di sini adalah konstanta ya, ini nggak ada variabelnya. Ketika kita menemukan konstanta seperti ini, jadi turunannya itu selalu 0, teman-teman. Jadi kalau turunan konstanta itu adalah 0. Jadi turunan dari min 5 itu sama dengan 0 ya. Karena ini konstanta seperti itu. Nah, kita tulis di sini turunan dari 3x kuadratnya ini adalah 6x. Kemudian turunan dari 5-nya kan 0 ya, jadi nggak perlu ditulis. Seperti itu. Nah, setelah seperti ini, kita langsung kalikan, teman-teman. 3x kuadrat kali 8x pangkat 3 adalah 24x pangkat 5 ya. 24x pangkat 5. Nah, ini gimana sih kok bisa 24x pangkat 5? Jadi, ini pertama kita kalikan ini angkanya kan 3 kali 8 ini kan 24 ya. Kemudian ketika kita mengalihkan ya perpangkatan seperti ini, jadinya pangkatnya itu ditambah ya teman-teman, bukan ikut dikalikan tapi ditambah. Jadi pangkatnya ini ditambahkan. Ketika kita mengalihkan bilangan berpangkat, pangkatnya itu ditambah. Jadi 2 tambah 3 ini kan 5. 3 kali 8 itu 24. Sehingga kita mendapatkan 3x pangkat 2 dikalikan 8x pangkat 3 itu 24x pangkat 5. Seperti itu. Kemudian kita kalikan 3x kuadrat min 1 adalah min 3x kuadrat ya. Kemudian min 5 kali 8x pangkat 3 adalah min 40x pangkat 3. Min 5 kali min 1 adalah plus 5 ya, min kali min adalah positif ya. Kemudian kita tambahkan 2x pangkat 4 dikali 6x adalah 2x pangkat 12x, mohon maaf ya, 12x pangkat 5 ya teman-teman, karena di sini sama aja ada pangkatnya 1 ya. Kemudian ini min x kali 6x adalah min 6x kuadrat. Nah, setelah seperti itu, kita operasikan teman-teman. Kita operasikan ini dengan pangkatnya yang sama ya. Kalau pangkatnya nggak sama itu nggak bisa ya kita tambahkan. Contoh kita mau ini 24x pangkat 5 dikurang 3x kuadrat. Nah, itu nggak bisa ya, karena itu pangkatnya berbeda. Jadi, kita mengoperasikan dengan pangkat-pangkat yang sama. Jadi, itu kita harus yang sejenis gitu ya. Jadi, ini kita bisa 24x pangkat 5 ditambah 12x pangkat 5. Karena pangkatnya sama, jadi kita bisa mengoperasikannya ya. 24x pangkat 5 ditambah 12x pangkat 5, hasilnya adalah 36x pangkat 5 ya teman-teman. Kemudian, kalau yang pangkat 2 ini min 3x pangkat kita cari pangkat yang tertinggi dulu ya biar urutan. Min 40x pangkat 3 min 6x pangkat 2. Hasilnya adalah sorry teman-teman, pangkat 3 ini cuma 1 ya. Ini kita tulis ulang aja, 40 min 40x pangkat 3. Kemudian ini min 3x kuadrat min 6x pangkat 2. Hasilnya adalah min 9x kuadrat ya. Ini 36, saya ulang lagi biar jelas. 36x pangkat 5 ini dapatnya dari 24x pangkat 5 ditambah 12x pangkat 5 min 40x pangkat 3 dari sini. Kenapa yang pangkat 3 ini tidak dioperasikan? Karena dia tidak ada yang sejenis ya, nggak ada yang pangkat 3 juga kan, jadi kita nggak bisa mengoperasikannya. Kemudian kalau min 9x pangkat 2 ini dapatnya dari sini ya, min 3x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2, sehingga kita mendapatkan min 9x pangkat 2. Kemudian di sini 5 ya, tambah 5. Nah, sehingga kita mendapatkan ya turunan dari 3x kuadrat min 5 kali 2x pangkat 4 min x dengan menggunakan aturan hasil kali itu, hasilnya yaitu 360
36x pangkat 5 min 40x pangkat 3 min 9x pangkat 2 plus 5. Jadi ini hasilnya ya teman-teman, ini adalah turunannya ya. Oke teman-teman, jadi itu cara untuk mencari turunan dengan menggunakan aturan hasil kali. Mudah sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi aturan hasil bagi. Oke, kita masuk ke materinya. Oke teman-teman, selanjutnya ini materi aturan hasil bagi ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan dengan gx-nya tidak sama dengan 0 ya teman-teman. Maka f per g aksen x sama dengan gx kali f aksen x min fx kali g aksen x per g kuadrat x, yaitu dx fx per gx sama dengan gx kali dx fx min fx kali dx gx per g kuadrat x. Jadi maksudnya adalah untuk aturan hasil bagi ini itu untuk mencari turunannya, yaitu turunan suatu hasil bagi adalah sama dengan penyebut dikalikan turunan pembilang dikurangi pembilang dikalikan turunan penyebut. Nah, kemudian seluruhnya itu dibagi dengan kuadrat penyebut. Seperti itu. Jadi, penyebutnya itu dikuadratkan. Seperti itu ya. Jadi, ini maksud dari rumus ini itu seperti itu ya teman-teman. Agar lebih mudah dalam memahaminya, kita masuk aja ke contoh soalnya ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke, baik teman-teman, agar kita lebih mudah untuk memahami aturan hasil bagi, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Nah, di sini perhatikan, di sini cari turunan d per dx untuk 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus aturan hasil bagi yang telah saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman, yaitu rumusnya adalah dx, saya tulis di sini ya, rumusnya dx per fx per gx sama dengan gx kali dx fx min fx kali dx gx per g kuadrat x. Seperti itu. Nah, jadi kita mencarinya menggunakan rumus ini ya. Oke, kita langsung aja ya substitusikan fungsi-fungsi ini ke rumus ini. Jadi di sini kita tulis d per dx ya, fx-nya yang ini ya, ini fx, ini gx gitu ya. Tulis ya, kita substitusikan 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Setelah seperti ini, kita substitusikan ke rumus yang ini ya. Gx-nya itu x kuadrat plus 7. Dx fx-nya adalah, kita kasih kurung ya biar mudah dalam menghitungnya. Fx-nya adalah 3x min 5, kemudian min fx-nya adalah 3x min 5 ya teman-teman. Dx gx-nya adalah x kuadrat plus 7 per, kemudian gx-nya ini kita kuadratkan, gx-nya yang ini ya, x kuadrat plus 7 kita kuadratkan. Seperti itu.
Kemudian setelah seperti ini kita cari turunan dari ini ya, turunan dari 3x min 5. Kita tulis dulu x kuadrat plus 7. Turunan dari 3x min 5 adalah 3 ya teman-teman, karena kalau konstanta ini adalah 0 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau konstanta itu turunannya adalah 0. Kemudian ini cara mencarinya tahu ya, pangkatnya kita kalikan dengan koefisiennya, kemudian pangkatnya kita kurangkan 1, sehingga untuk turunan dari 3x min 5 adalah 3 ya. Kemudian min 3x min 5 kita tulis dulu, 3x min 5, kita cari turunan dari x kuadrat plus 7. Berapa turunannya? 2x ya. Ini ya kan kita kalikan dengan koefisien, kemudian ini kurangkan 1, jadinya 2x. Turunan dari 7, 0. Perlu ditulis. Setelah seperti ini, kita tulis dulu ini ya, x kuadrat plus 7 kuadrat. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung kalikan aja ya teman-teman. Kita kalikan, jadi x kuadrat kali 3 adalah Oke, kita langsung kaliin aja ya teman-teman. Ini 3 kali x kuadrat adalah 3x kuadrat, kemudian 3 kali 7 adalah 21 ya. Kemudian ini 2x kali 3x adalah min 6x kuadrat, min 5 kali 2x adalah min 10x per x kuadrat plus 7 kuadrat. Nah, setelah seperti ini kita operasikan ya. 3x kuadrat dikurang 6x kuadrat adalah min 3x kuadrat. Kemudian, sorry teman-teman, di sini bukan min 10x ya, tapi plus 10x. Kenapa plus? Karena di sini min ketemu min adalah plus ya. Min kali min 5 kan positif 5, sehingga 5 kali 2x adalah plus 10x. Jadi kita tulis di sini plus 10x, kemudian ini plus 21 ya, plus 21 per x kuadrat plus 7 pangkat 2. Seperti itu. Nah, jadi turunan dari 3x min 5 per x kuadrat plus 7 adalah min 3x kuadrat plus 10 plus 21 per x kuadrat plus 7 dikuadratkan 2. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah cara untuk mencari turunan dengan menggunakan aturan hasil bagi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.